keselamatan dan mengantisipasi godaan, kehidupan sosial pimpinan KPK dibatasi oleh kode etik yang mengikat. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehari-hari pun tidak lagi bisa dilakukan dengan leluasa. Telah hadir Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK. Selamat malam, Mas Bambang. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. 2 tahun menjadi pimpinan KPK. Apa yang paling drastis berubah dari kehidupan Anda, Mas Bambang? Sekarang jadwal saya itu cuma rumah kantor, dan sebagiannya juga untuk keluarga ya nganter jadi supir keluarga. Itu aja. Jadi saya tidak punya lagi kehidupan yang di luar rumah dan kantor. Tidak ada kehidupan sosial, Bambang Wijoyanto sekarang? Kehidupan sosialnya itu udah hampir tidak ada. Karena kesibukan atau pilihan untuk menghindari konflik kepentingan dan godaan? Kalau hari Senin sampai Jumat waktunya sangat full untuk kantor, 15-18 jam ada di kantor. Kalau udah hari libur itu ya untuk urusan di rumah saja, dan di rumah kan juga biasanya harus menyiapkan semua makalah, harus kalau ada acara mencoba menghipun, membaca lagi, jadi lebih menyiapkan untuk tugas-tugas. Ada kebiasaan yang dulu dengan mudah Anda lakukan dan sekarang sengaja dihindari karena kekhawatiran beban sebagai pimpinan KPK? Menerima undangan dan kondangan. 80%, 90% itu sekarang saya tidak lakukan lagi. Sekalipun itu kadang-kadang saudara sendiri, dan itu drastis sekali. Khawatir karena? Biasanya kalau di tempat itu kan pasti harus foto-foto. Kalau foto-foto kan kemudian itu bisa jadi masalah. Apa yang masalah dengan foto dengan pimpinan KPK? Kita tahu sekarang kan teknik foto itu mengalami peningkatan luar biasa, di cropping macam-macam kayak begitu. Jadi kami punya metode khusus supaya jangan sampai kalau di cropping itu seolah-olah beneran gitu kan. Kalau ada di foto laki-laki dia bilang kan ini sama laki-laki nggak ada masalah, apaan sekarang laki-laki seneng sama laki-laki, ada juga gitu kan. Sama perempuan kalau ibu-ibu bilang kan saya sudah tua, ya nanti dibilang istri tua gitu. Kalau sama anak muda dibilang ini gendoannya tuh. Nah, jadi serba salah. Nah, biasanya kalau gitu saya harus bicara sebenarnya jangan berdua, harus bertiga. Tapi kan kadang-kadang enggak, kamu berdua aja deh. Gitu. Jadi soal itu jadi soal. Terus yang lainnya sebenarnya kalau pergi kemana saja biasanya orang ada pertanyaan yang biasa umum, mau kemana Mas? Gitu. Saya tidak boleh menjawab mau kemana, mau jalan. Terus biasanya nggak boleh tahu ya, jadi mereka punya. Jadi semuanya memang dihindari sedemikian rupa untuk memastikan tidak akan ada nanti misalnya fitnah dan sebagainya, itu yang berusaha dihindari. Kelakuan koruptor makin lama makin canggih atau makin bodoh? Dari sisi modus operandi makin canggih. Mereka sekarang orang-orang yang smart, charming, pandai membungkus pencitraan dirinya, menggunakan teknologi, semacam itu. Tetapi di sisi lainnya juga makin bodoh, karena makin irasional. Dia pergi ke dukun, dia percaya hal-hal yang metafisik yang kemudian menyebabkan dia kelihatan tolol dan bodoh gitu. Itu terjadi juga. Sok berani, begitu ketangkep terkencing-kencing misalnya. Ada yang sampai terkencing-kencing ketika diperiksa KPK? Ya begitu ketangkap tangan terus terkencing-kencing gitu kan. Tadinya sok jago gitu. Tadinya waktu dikejar-kejar wartawan selama jadi buronan menghindar. Begitu udah ketangkep, wah dia menggunakan media. Dia pengen sekali cerita sama wartawan. Itu ada kelakuan-kelakuan narsistik juga di situ. Ada kelakuan yang seperti itu. Ada juga yang sebenarnya saya ingin bilang begini, kalau niatnya tulus, bekerjanya ikhlas gitu, kadang-kadang tangan Allah tuh kerja di situ. Misalnya kalau nyari orang susah setengah mati, tiba-tiba ketika sholat gitu ketemu, dia juga ikut sholat gitu. Yang dicari-cari bahkan ada di samping gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kalau kita sudah misalnya kalau lagi bulan puasa gitu kan, kerja gitu kan nggak mungkin sehari kan, berhari-hari gitu kan. Jadi bayangin aja kan, orang terus kemudian bikin janjinya di kafe-kafe, di dugem-dugem, di daerah dugem-dugem kan. Teman-teman sebagian besarnya kan orang-orang yang tekun gitu kan. Itu bayangkan kita harus... Anda bicara soal penyidik ya? Penyidik atau tim surveillance yang ditugasi untuk mengikuti? Pokoknya petugas KPK lah. Jadi kayak begitu. Atau sebenarnya ketika orang diperiksa gitu ya, dibuat berita acara pemeriksaan, itu kelakuan suka aneh-aneh.
ada ritual-ritual tertentu yang dia lakukan dan bagi kita aneh. Kok orang ini ngapain sih? Orang cerdas, orang berpendidikan, cuman kok kayak melakukan ritual-ritual tertentu ya ini. Ritual maksudnya gerakan-gerakan. Ya, gerakan-gerakan tertentu. Duduk harus begini, mata harus memandang ke sini, arahkan bolpenmu di situ. Itu ada itu yang begitu. Oh, jadi pada saat diperiksa. Oh, iya. Dan itu Anda menebaknya apa? Karena pesan atau karena apa? Itu melakukan gerakan sesuai yang diperintahkan dukunnya atau kenapa tuh? Kira-kira begitulah gitu. Jadi itu yang disebut bodohnya di situ. Jadi ada cukup banyak hal-hal yang kayak begitu. Ada juga yang sebenarnya yang menarik sebenarnya. Ada orang begitu ketangkap gitu, dia mengalami proses penyadaran, untuk penyadaran baru, kesadaran baru. Oke Pak, saya akan buka semua yang saya tahu. Tapi ada juga yang melalui proses lama-lama begitu, baru kemudian menemukan pencerahan gitu. Oke Pak, kita ini. Kan biasanya kalau orang-orang seperti itu, kita tetap ajak dia sholat. Kita ingatkan, hei kamu belum sholat loh. Ada yang ditanya belum sholat gitu ya. Dia mengakunya si ustadz gitu. Belum sholat, dibilang belum mandi junub nih. Jadi kadang-kadang suka lucu-lucu aja gitu. Penyidik. Saya tahu pimpinan KPK itu sangat protektif terhadap pegawai KPK, terutama penyidik-penyidik. Boleh saya tahu seperti apa sih sebetulnya siapa mereka? Tidak menyebut nama tentunya. Yang paling terkenal Novel Baswedan sekarang. Tetapi siapa sesungguhnya mereka? Kehidupan mereka seperti apa? Gaji mereka berapa? Apa yang mereka hadapi sehari-hari? Teman-teman di penyidikan, di penyelidikan, di Dumas dan beberapa teman lain di penuntutan itu sebenarnya hampir sebagian besar waktunya memang di kantor. Apalagi kalau lagi operasi-operasi tangkap tangan udah sampai 3-4 hari, 5 hari mereka nggak pulang, tidur kurang, kayak semacam itu. Karena koruptor itu yang tadi saya bilang makin canggih, sehingga ketika proses kita jalan, operasi tangkap tangan jalan itu biasanya mereka memindahkan barang-barang bukti dengan segera. Mereka menggunakan gatekeeper, ya, atau orang-orang yang disebut dalam tanda petik profesional, akuntan, notaris gitu, itu membantu mereka itu, ya. Bahkan orang-orang penting yang juga menghilangkan barang bukti. Jadi kecepatan itu menjadi sangat penting. Nah, berkejaran dengan kecepatan itu biasanya akhirnya menghabiskan cukup banyak waktu. Sehingga mereka harus tidur di kantor dan macam-macam. Padahal kurang tidur. Nah, ini juga bagian penting. Jadi suplai mengenai kebutuhan mereka selama operasi itu juga sesuatu yang harus mendapatkan perhatian. Terus yang kedua juga penyidik KPK itu sekarang ini kan harus diprotek ya. Karena kalau orang tahu siapa penyidik KPK, itu harga kepalanya tambah mahal. Ya kan? Terutama sekarang pun sudah ada harganya. Oh ya, ada kepalanya. Jadi kalau pimpinan KPK nyebut-nyebut penyidik KPK dengan nama tertentu, itu menyebabkan harga kepala dia tambah mahal gitu kan. Menangani kasus ini udah nggak boleh itu misalnya kayak gitu. Jadi ada semacam etik, kita nggak boleh menyebut penyidik kita, nggak boleh menyebut penuntut umum kita dan penyelidik kita, karena itu upaya untuk melindungi mereka tentunya. Iya, tentunya seperti itu. Jadi kan kalau di dalam sistem keamanan kan ada 3 ya. Sistem keamanan informasi, ya kan, itu juga jadi penting. Sistem keamanan personil itu juga jadi penting. Satu lagi sistem keamanan gedung kita. Karena di gedung KPK kan seluruhnya kayak CCTV. Jadi kita bisa mengontrol semua sikap dan perilaku dari seluruh staf KPK. Apa yang pernah tertangkap dari CCTV itu? Ya banyak, walaupun sudah disebut ada under control by CCTV gitu ya, kadang-kadang orang masih suka nganggap remeh gitu, terutama yang di luar KPK. Kalau yang di dalam KPK sendiri, kami selalu diingatkan. Jadi setiap 2 jam, 3 jam sekali tuh, emblemnya harus dipakai. Kalau tidak akan ditegur oleh satpam atau tugas keamanan dan dia boleh menegurnya. Jadi selalu diingatkan harus menggunakan tanda-tanda pengenal. Dan kami juga ada pengenal ini daerah merah, daerah hijau, daerah biru, macam-macam seperti itu. Di dalam gedung KPK. Jadi ada yang hanya boleh diakses oleh pimpinan atau orang-orang yang memiliki akses tertentu dan sebagainya. Tadi saya bertanya soal gaji dengan harga kepala yang begitu mahal, dengan beban pekerjaan yang harus mereka lakukan. Apakah cukup gajinya, Mas, penyidik KPK, anak-anak buah Anda? Kalau dibilang cukup relatif. Cuman karena di KPK itu single salary, tidak mendapatkan apapun kecuali yang diterima, maka kemudian kita selalu harus benchmark. Sekarang kami menganut satu sistem, di mana dalam sistem itu kita bisa membenchmark dengan penegak hukum lain. Dan kalau dilihat sekarang penegak hukum lain juga udah cukup bagus. Sementara penegak hukum KPK ya segitu-gitu aja dari awal gitu, termasuk segitu-gitu itu berapa sih? Kan ada level muda, madya senior tentunya.
Saya terus terang tidak hafal ya dengan tingkat gaji seperti itu. Cuman kalau saya cek sama teman-teman saya itu yang penyidik-penyidik, itu cukuplah untuk tidak berbuat aneh-aneh lah. Ya, dengan kehidupannya itu, dan itu memang harus diukur terus. Kita harus punya benchmark terus menerus sebenarnya fasilitas yang cukup itu seperti apa, dan mudah-mudahan sistem itu akan terus berjalan karena kita sekarang benchmarknya dengan penegak hukum lain dan dengan internasional serta dengan teman-teman yang lainnya seperti korporasi dan macam-macam itu. Menarik sekali. Mas Bambang Wijayanto, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa dan bercerita banyak tentang suka duka dan apa yang terjadi di balik KPK. Ya, sama-sama. Selamat malam, Mas. Malam. Pemirsa, kelangsungan KPK patut disyukuri. Berkali-kali digembosi, tetap tegak berdiri. Aksi sadapnya mengejutkan nyali. Tersangkanya berujung jeruji besi. Anggarannya pernah dipersulit, personilnya dikriminalisasi dan diotak-atik. Semakin keras KPK dikerdilkan, semakin lantang rakyat menyelamatkan. Inilah organisasi yang mengukir wibawa karena kerja nyata dan bukan citra. Kita perlu terus menjaga agar KPK tidak dicemari kepentingan penguasa. Bekerja lurus karena bukti, tidak didorong benci atau politik pribadi. KPK selalu bisa tergelincir salah, setiap itu pula rakyat datang memberi arah. Menjadi institusi yang tak boleh kalah, lebih wajib dibela, bukan dibuat lemah.